Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pika di koneksi antar materi di modul 1.1 dan juga modul 1.2. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, yaitu tugas dari modul 1.1 dan 1.2. Saya Nurpika Tukiastuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pada koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, saya akan menerapkan model refleksi 4P. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua perasaan, P yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depan. Pada peristiwa, momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid dan guru berperan menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, mendidik tidak hanya sekedar untuk mengajar saja, namun juga harus dapat menumbuhkan nilai budi pekerti pada siswa. Momen yang paling menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah saya harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar dapat menciptakan profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Yang kedua, peran seorang guru tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga harus dapat melibatkan seluruh pihak. Dalam peristiwa kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2, yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus selalu dapat berpihak pada murid. Dalam aspek perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan terbangun dari mimpi panjang saya, yang mana saya harus menjadi guru yang harus lebih baik lagi, dapat mendidik sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman peserta didik, serta saya harus dapat menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa sebelumnya itu murid hanya sebagai objek pembelajaran. Guru hanya bertugas untuk mentransfer materi pelajaran saja tanpa memperdulikan penanaman nilai-nilai karakter. Padahal sesungguhnya itu sangat penting. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 dan juga modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa ternyata murid itu adalah subjek pendidikan atau subjek pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator, di mana guru harus berperan sebagai penuntun atau menuntun peserta didiknya sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zaman peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1 serta 1.2, saya mengambil kesimpulan untuk penerapan ke depan. Seharusnya saya dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam serta kodrat zaman peserta didik. Artinya, kodrat alam itu peserta didik harus dapat difasilitasi sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, di mana biasanya pembelajaran di kelas dapat menggunakan metode berdiferensiasi, sehingga dengan metode berdiferensiasi seluruh minat dan bakat peserta didik itu akan tertampung dengan baik, sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sedangkan untuk kodrat zaman, tentu saja pembelajaran akan disesuaikan dengan kondisi zaman peserta didik berada.
Kemajuan teknologi juga sangat mendukung kodrat zaman peserta didik, sehingga akan membedakan dari tahun ke tahun apa yang akan dipelajari oleh peserta didik tersebut. Dalam penerapan ke depan, saya akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan juga konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, dan juga harus selalu mengedepankan siswa. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan juga modul 1.2. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.